Halo para penggemar LibreOffice, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal Smith ini mengenai fluida ya, sesuai dengan kisi-kisi yang ada di web ITS gitu. Nomor satu bejana bentuk U diisi oli dengan massa jenis. Jadi ini massa jenisnya diketahui ya, 0,8 gram per cc. Pipa kiri diisi silinder yang beratnya 45.000 Newton dan luas penampang lintangnya 3.000 cm kuadrat. Sedangkan yang kanan terhadap piston yang luas penampangnya 30 cm kuadrat dan beratnya bisa diabaikan seperti yang ditunjukkan gambar. Agar terjadi keseimbangan antara silinder dan piston dibutuhkan gaya F sebesar berapa? Jadi dalam keadaan diam ya, setimbang itu. Coba perhatikan di sini bahwa di sini kita menggunakan hukum utama hidrostatika untuk menyelesaikan soal ini. Nah, seandainya ya di sini itu ada titik A. Nah, titik A itu kalau ditarik garis lurus seperti ini, ketemu titik B di sini. Kalau kita lihat titik A dan B ini nempel pada cacar yang sama, yaitu oli. Jadi tekanannya pasti akan sama besar. Jadi kalau begitu nanti tekanan di A itu sama dengan tekanan di B. Nah, tekanan yang di A itu disebabkan oleh apa? Yang pertama adanya berat silinder ya, berat silinder. Kemudian tekanan di B yang di sini yang pertama adalah disebabkan tekanan apa? Hidrostatis dari oli setinggi 4 meter. Terus kemudian juga ada tekanan gaya luar F. Nanti di sini ada tekanan gaya luar. Ini saya beri nama P2 yang di sini P1 ya, tekanan yang disebabkan oleh beratnya silinder gitu. Oke, jadi kalau begitu saya bisa menulis bahwa yang di A itu ada tekanan P1 yang disebabkan silinder, sedangkan yang di B itu ada tekanan P2 ditambah dengan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan P1 itu berarti F1 dibagi dengan A, kalau P2 berarti F2 dibagi A2 gitu ya. Nah, terus ditambah dengan tekanan hidrostatis, rumusnya akan Rho GH. Nah, Rho-nya apa? Ya, Rho oli. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik di sini bahwa yang diketahui dalam soal, Rho oli di sini adalah 0,8 gram per cc. Ini kita jadikan SI ya satuannya, berarti ini 800 kg per meter kubik. Nah, sedangkan luas penampang 1 yang di sini, nah, coba kita ubah ke dalam SI juga. Yang kiri adalah yang besar ini ya, 3000 cm kuadrat. Ini sama aja dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter kuadrat. Sedangkan yang A2 itu 30 cm kuadrat. Itu sama aja dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Oke. Nah, F1-nya itu berupa apa? F1 yang menekan titik A di sini adalah beratnya silinder. Jadi beratnya silinder gitu kan ya. Terus kemudian dibagi dengan A1, sedangkan F2-nya di sini adalah gaya luar ini ya, F2. Jadi F2 gaya luar F dibagi dengan A2, kemudian Rho oli kali G kali H. Oke. Nah, sekarang beratnya silinder itu sudah diketahui dalam soal ya. Beratnya tadi ini loh, beratnya silinder. Oke, sudah diketahui. Kita masukkan aja 45.000 dibagi dengan luas penampang A1 yaitu 3 kali 10 pangkat min 1 sama dengan F ditanyakan, A2-nya 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, sedangkan Rho oli itu 800, G-nya 10, sedangkan H-nya itu 4 di situ ya. Oke, nah sekarang ini berarti hasilnya 15 kali 10 pangkat 4 sama dengan F dibagi 3 kali 10 pangkat min 3 plus 32 kali 10 pangkat 3. Nah oke, sekarang kita pindahkan ruasnya ya. Jadi 15 kali 10 pangkat 4 dikurangi dengan 32 kali 10 pangkat 3 sama dengan F per 3 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita samakan pangkatnya. Ini berarti 150 kali 10 pangkat 3 dikurangi 32 kali 10 pangkat 3 sama dengan F per 3 kali 10 pangkat min 3. Ini sudah bisa kita kurangi. 150 dikurangi 32 itu adalah 118.
dikali 10 pangkat 3 sama dengan F per 3 kali 10 pangkat min 3. Jadi F-nya itu adalah 118 kali 10 pangkat 3 dikali 3 kali 10 pangkat min 3 ya. 118 kali 3 itu adalah 354. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat 3 ya, kali 10 pangkat min 3 itu 1. Jadi kalau begitu ya ini hasilnya berarti ya. Jadi gayanya itu adalah 354 Newton. Jadi artinya begini, kalau silinder dan gayanya ini ya dalam keadaan setimbang tidak bergerak, maka F harus sebesar 354. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah C. Nah, sekarang nomor 2. Balok logam campuran W 100 Newton yang dihubungkan tali dan bekas, K-nya 2000 Newton per meter dilepas dalam air dari keadaan panjang bekas normal. Setelah keadaan setimbang, bekas memanjang 1 cm. Berat jenis balok berapa? Berat jenis itu tahu ya, berat jenis itu adalah berat dibagi dengan volume benda. Itu namanya berat jenis ya. Oke, sekarang coba kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Balok itu punya berat itu arahnya selalu ke bawah, nggak pernah kemana-mana. Talinya tegang di sini ya, tegangannya T. Cara gambarnya cucu-cucuan seperti ini T gitu ya. Nah, kalau pegasnya molor ya, molornya ke arah kanan, nanti kayak bekasnya melawan, arahnya adalah ke kiri. Jadi mirip seperti gaya gesek gitu ya. Tapi benda ini tercelup di dalam air. Ini air ya, air. Jadi kalau gitu dia akan mengalami gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Nah, sekarang kita fokuskan pada balok ya, pengamatan kita balok yang tercelup dalam air. Kan ini dalam keadaan setimbang, sigma F 0, berarti T ya ditambah dengan FA dikurang W itu harus 0. Nah, ini adalah persamaan 1 gitu. Nah, kalau kita lihat fokus pada bekasnya ya, kalau kita mengamati bekasnya saja, maka akan berlaku sigma Fx sama dengan 0. Anggap yang mendatar itu X ya, yang vertikal itu Y gitu. Jadi sigma Fx 0 berarti apa? T dikurangi dengan F bekas itu harus sama dengan 0. Berarti T-nya ketemu sama dengan F bekas. Ini persamaan 2. Lalu kita substitusikan T-nya di sini karena tidak ditanyakan. Jadi persamaan 2 dengan persamaan 1. T-nya saya ganti F bekas gitu. Ditambah dengan gaya Archimedes min W. W-nya tak pindah ke sini aja ya. Nah, gaya bekas itu berdasarkan hukum Hooke kali delta X. Sedangkan gaya Archimedes itu adalah rho air kali G kali volume yang tercelup. Tapi volume benda tercelup seluruhnya ya. Nah, ini W dari baloknya, bendanya gitu. Kita bisa menghitung volumenya di sini. Kita hitung volumenya dulu aja. K-nya ini kan 2000 ya. 2000 delta X-nya itu 1 cm di sini. Ya, 1 cm itu berarti 10 pangkat min 2 meter. Rho air itu 1000 ya. Rho air selalu ya, rho air itu dalam SI 1000 kg per meter kubik. Meskipun nggak diberitahu dalam soal harus tahu karena dianggap umum air itu. Kalau G-nya 10 kalau nggak ada dalam soal, volume bisa dicari ini. Sedangkan W-nya sudah diketahui yaitu 100. Ya ini loh, 100 Newton ya udah diberitahu. Oke, jadi kalau begitu di sini kita kalikan aja, berarti 20. Ini 10 pangkat 4V, ini adalah 100, berarti 10 pangkat V sama dengan 100 dikurangi dengan 20, berarti 10 pangkat 4V sama dengan 80. Berarti V-nya saya dapat dong, 80 kali 10 pangkat min 4. Atau boleh ditulis apa ini? Berarti V-nya 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik gitu kan. Ini udah ketemu volumenya, tapi yang tanyakan kan ini. Berat jenisnya. Berat jenis itu berat dari baloknya, ya kan? Kemudian dibagi volumenya. Tapi berat baloknya tadi udah ketemu. Berat baloknya kan ini, 100 ya. Berarti tinggal masukkan aja kan W-nya itu 100. Dibagi dengan volumenya. Volumenya adalah 8 kali 10 pangkat min 3. Berarti kalau begitu berapa ini? 100 dibagi 8 itu kan 12,5 ya. Kali 10 pangkat 3.
satuannya Newton per meter kubik, atau boleh ditulis apa? 12,5 kilonewton per meter kubik. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau gitu jawaban yang tepat adalah C. Oke, sekarang nomor 3, ini masalah fluida dinamis. Air mengalir dalam pipa mendatar dengan luas penampang 1 cm kuadrat ke pipa dengan luas penampang 0,5 cm kuadrat. Perbedaan tekanan antara pipa penampang besar dan yang sempit sebesar 15 Pascal. Berapakah kecepatan aliran air dalam penampang yang lebih besar? Jadi yang ditanyakan yang lebih besar berarti V1 ya. V1 yang ditanyakan itu berapa di sini. Nah, yang diketahui dalam soal, luas penampang yang besar A1 1 cm kuadrat. Kalau A2-nya 0,5 ya, cm kuadrat. Kemudian apalagi selisih tekanan P1 dengan P2 adalah 15 Pascal gitu. Itu yang diketahui. Nah, coba kita memakai persamaan kontinuitas dulu untuk mencari hubungan antara V1 dengan V2. Persamaan kontinuitas itu A1 kali V1 harus sama dengan A2 kali V2. Gitu kan ya. Jadi kalau begitu, kalau saya masukkan A1 1, V1, A2-nya kan setengah ya, V2. Berarti kalau begitu V2-nya dapat apa ini? 2 kali V1. Anggap aja ini persamaan 1. Nah, terus kemudian kita terapkan hukum Bernoulli. Nah, Bernoulli kita masuk ke sini ya. Hukum Bernoulli mengatakan bahwa P1 ditambah rho GH1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat itu sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, itu harus sama ya, kiri kanan. Ini P1 biarkan. Perhatikan di sini, ini pipanya mendatar. Berarti H1 sama dengan H2. Karena ini pipanya apa? Mendatar. Gitu ya. Kalau mendatar hanya sama. Kalau sama berarti ini bisa dicoret dong. Ya, rho GH1 dicoret dengan rho GH2. Karena H1 sama dengan H2. Jadi di ruas kiri tinggal ini aja. Rho V1 kuadrat. Nah, ruas kanannya tinggal P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Sehingga ini bisa saya pindah, P1 min P2 itu berarti setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Nah, berarti kalau gitu P1 min P2, setengah rho-nya bisa keluar, berarti V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Seperti itu. Nah, ini kita sudah dapatkan di sini selisih tekanan P1 P2 15 setengah rho air. Ini air ya, sekali lagi ini air. Kalau air itu sudah pasti ya, rho air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi masukkan aja nih 1000 ya kan. V2-nya itu 2 kali V1. Anggaplah ini persamaan yang kedua ya. Jadi substitusi V2-nya 2V1 berarti 41 V1 kuadrat. Dikuadratkan soalnya ya, dikurangi V1 kuadrat. Jadi kalau begitu dapatnya adalah, ini kalau saya kalikan 15 kali 2 itu 30, ini 1000, ini dapatnya 3V1 kuadrat gitu ya. Nah, 3-nya ini saya coret. Begitu. Kalau begitu V1 kuadrat sama dengan berapa ini? Berarti 10, ini kan 10 ya dicoret ya. Jadi ini 10 pangkat 3. Jadi kalau gitu 10 pangkat berapa ini? Min 2. Kalau V1-nya berarti di akar. Kalau akar 10 pangkat min 2 berapa? Ya berarti 10 pangkat min 1 meter per sekon. Nah, karena satuannya senti, boleh di situ ya. Jadi 10 cm per sekon. Nah, jadi kalau gitu jawaban yang tepat adalah A. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.